Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Elia Umihani, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik beserta teman-teman rahimakumullah. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Indah Kusumastuti dan yang kedua teman saya Elisa Okta Anindya akan menyampaikan materi yang berjudul perkembangan masa dewasa. Materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan masa dewasa. Dewasa ini disebutkan bahwa orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Masa dewasa itu waktu yang paling lama dalam rentan kehidupan. Masa dewasa biasanya dimulai dari 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu berproduksi. Pada masa ini, individu akan mengalami suatu perubahan fisik atau psikologis tertentu bersamaan dengan masalah-masalah penyesuaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Materi yang kedua yaitu periodisasi perkembangan masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa awal atau yang biasa kita sebut sebagai young adult. Masa dewasa awal ini adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial atau periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru berkisar antara usia 21 tahun sampai 40 tahun. Yang kedua, masa dewasa madya atau yang bisa kita sebut sebagai middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosialnya antara lain, masa dewasa madya ialah masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Yang ketiga, masa dewasa lanjut atau yang kita sebut sebagai older adult. Usia lanjut ialah periode penutup dalam rentan hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Elisa. Selanjutnya, ciri-ciri masa dewasa. 1. Masa pengaturan atau settle down. 2. Masa usia produktif. 3. Masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. 4. Ketika seseorang berumur 20-an sebelum 30-an, kondisi emosionalnya tidak terkendali. 5. Masa keterasingan sosial. Masa dewasa dini adalah masa di mana seseorang mengalami krisis isolasi. 6. Masa komitmen. Pada masa ini juga setiap individu mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. 7. Masa ketergantungan. Pada awal masa dewasa dini sampai akhir usia 20-an, seseorang masih punya ketergantungan pada orang tua atau organisasi atau instansi yang mengikatnya. 8. Masa perubahan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 9. Masa penyesuaian diri dengan hidup baru ketika seseorang telah mencapai masa dewasa. 10. Masa kreatif dinamakan sebagai masa kreatif karena pada masa ini seseorang bebas dalam berbuat apa yang diinginkan. Model pendidikan karakter pada usia dewasa. Pendidikan karakter orang dewasa yang sesuai adalah melalui peningkatan kesadaran untuk berperilaku positif dan evaluasi diri atau self-evaluation. Pendidikan karakter lebih efektif jika muncul dari kesadaran dirinya sendiri, bukan pengaruh dari orang lain. Bentuk-bentuk pendidikan karakter antara lain dilakukan melalui ceramah dan pengajian, pengangkatan tema pendidikan karakter dalam forum seminar, diskusi, media massa,
film, penulisan karya ilmiah yang bertema pendidikan karakter, belajar dan pengalaman hidup orang lain, dan sebagainya. Kesimpulan, menurut Elizabeth B. Harlock, masa dewasa dibagi 3 macam. Pertama, masa dewasa awal atau masa dewasa dini. Kedua, masa dewasa madya. Ketiga, masa dewasa lanjut atau masa tua. Kedewasaan itu juga dapat diartikan sebagai bertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri, dan pembentukan diri sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.